Kami lanjut dulu untuk ke presentasi berikutnya, yaitu Dr. Made Susianti dengan judul Keratitis dan Corneal Ulcer, What We Have to Know. Kami persilakan Dr. Peti untuk membacakan CV beliau. Terima kasih Dr. Hasna. Dr. Made Susianti, spesialis mata konsultan, merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo. Silakan Dr. Made Susianti memulai presentasinya. Selamat siang kepada seluruh peserta acara webinar ID Studium Generale yang bekerja sama dengan Perdami. Pada kesempatan ini, saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan topik tentang apa yang perlu diketahui mengenai keratitis dan ulkus kornea. Ya, sebagai pendahuluan, kita kembali dari anatomi mata ya. Sini kita bisa lihat bahwa anatomi mata terdiri dari beberapa jaringan dari bagian depan sampai ke bagian belakang atau posterior. Kita ketahui kornea adalah jaringan paling depan dari bola mata, bersifat transparan, avaskular, tidak ada pembuluh darah, dan merupakan sistem refraktif terbesar yang ada di mata. Kita bisa lihat di sini ada 5 lapisan kornea. Secara histologi ya, lapisan pertama adalah lapisan epitel, kemudian lapisan kedua adalah membran Bowman, dan lapisan ketiga adalah lapisan yang terbesar dari kornea adalah lapisan stroma, kemudian ada lapisan membran descemet, dan yang terakhir adalah lapisan endotel kornea. Kalau kita masuk ke diagnosis keratitis, keratitis secara berdefinisi adalah suatu peradangan pada kornea oleh karena infeksi ataupun bukan infeksi atau non-infeksi. Ulkus kornea hampir sama dengan keratitis, tapi secara definisi adalah hilangnya sebagian permukaan kornea yang bersifat ulcerasi atau bergaung yang dapat terjadi dari permukaan lapisan epitel sampai ke jaringan stroma di kornea. Ulkus kornea jika mengalami kesembuhan akan membentuk jaringan parut yang membuat keruh kornea, sehingga akan menyebabkan kebutaan pada mata pasien. Kebutaan oleh karena gangguan kornea menempati urutan kelima di Indonesia berdasarkan data dari Depkes maupun RAAB tahun 2017. Secara etiologi, kita bagi dua, ya, penyebabnya adalah infeksi maupun non-infeksi. Untuk infeksi, biasanya paling sering kita temukan adalah akibat dari infeksi bakteri. Seperti pada gambar pertama ini, kita lihat infeksi bakteri dengan gambaran yang relatif khas ya, jadi infiltrasi di kornea dan terjadi kornea yang meleleh ya atau melting oleh karena proses infeksinya sudah cukup berat. Kemudian kita bisa lihat di sebelah kanan, ini juga menempati urutan tertinggi yaitu ulkus kornea akibat jamur. Di sini juga mempunyai gambaran-gambaran yang khas ya. Dan di sini kita lihat ada pus atau sel-sel radang di bilik mata depan, di samping infiltrat yang ada di kornea. Kemudian kita lihat gambar kiri, kita lihat di sini adalah infeksi oleh karena virus. Dengan gambaran yang khas pula, ini salah satu dari infeksi virus akibat herpes simplex ya, herpes simplex virus ya, dengan gambaran dendritic pattern ya. Kemudian yang sebelah kanan ini relatif cukup jarang, yaitu disebabkan oleh golongan protozoa dan paling banyak biasanya oleh akibat dari akantamuba. Sini juga gambaran yang tipikal atau khas adalah gambaran ring infiltrat. Ya, ini rata-rata terjadi sebenarnya oleh karena pemakaian lensa kontak yang tidak baik. Ya. Kemudian dari etiologi penyebab yang bukan infeksi ada beberapa kasus. Ini mungkin saya berikan beberapa contoh yang relatif cukup sering ditemukannya, meskipun tidak sebanyak kasus-kasus akibat penyebabnya dari infeksi. Yang pertama adalah marginal keratitis ya. Ini juga gambarannya mirip dengan infeksi, penyebab infeksi. Kemudian bukan infeksinya dari Staphylococcus aureus di kelopak. Kemudian yang kedua adalah
peripheral ulcerative keratitis. Nah, ini juga sebenarnya bukan infeksi, tapi biasanya oleh karena reaksi imun pada kasus-kasus pada pasien yang menderita autoimun. Ya, ini umumnya contohnya adalah rheumatoid arthritis, ya. Dengan gambaran yang khas adalah peripheral ulcer, jadi ulkusnya di pinggir. Dimana kalau kadang-kadang kalau sudah terlalu tipis, menyebabkan prolaps atau keluarnya iris keluar dari kornea, dan ini kasus yang relatif bersifat emergensi. Kemudian ada lagi adalah ulkus moran. Ini relatif lebih jarang, tapi gambarannya memang mirip sekali dengan PUK tadi, ya. Makanya kita harus tahu sebenarnya dia ulkus moran atau PUK. Biasanya kalau PUK dulu kita pikirkan dulu PUK. PUK biasanya ada underlying disease-nya. Seperti saya katakan tadi, salah satunya adalah rheumatoid arthritis yang memang paling banyak penyebab dari PUK. Kemudian bila di hasil pemeriksaan penunjang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda penyebab dari sistemik, tidak ada autoimun, maka kita harus berpikir kemungkinan dia adalah ulkus moran. Ini pun juga suatu kondisi yang sulit sekali untuk ditangani, ya, karena perjalanannya selalu progresif dan akhirnya kadang-kadang menyebabkan kebutaan oleh karena kornea. Kemudian yang keempat adalah ini adalah shield ulcer, ya. Kita lihat ulkusnya di daerah kornea, ya, berwarna kuning, ini karena perwarnaan fluoresen dengan luka yang cukup berat. Ini biasanya oleh karena adanya cobblestone, ya, adanya pembesaran dari daerah papil oleh karena reaksi inflamasi akibat alergi. Ini sering sekali ditemukan pada anak-anak, ya, jadi anak-anak yang menderita vernal keratokonjungtivitis. Sehingga kalau ada ulkus, terutama pada anak-anak, kita biasanya harus balik dulu ke kelopaknya untuk pastikan apakah ada shield ulcer, cobblestone yang ada di kelopak, ya, biasanya bilateral, ya, kedua mata. Nah, apa yang harus dilakukan pada kasus-kasus tersebut? Pertama, kita harus melakukan anamnesis, ya. Anamnesis yang biasa kita tanyakan, dan ini kita biasanya ada trik, ya, atau sesuatu yang kita bisa jadi pegangan adalah trias dari keratitis. Biasanya terjadi fotofobia, ya, atau silau dari penglihatan, ya, dan kemudian juga ada lakrimasi, berlebihannya air mata yang ada di mata, dan blefarospasme. Jadi kelopaknya biasanya agak turun dan kencang, ya, sehingga pasien agak sulit untuk membuka mata. Yang sudah pasti adalah matanya merah, ya. Kemudian terjadi penurunan tajam penglihatan karena letaknya di daerah kornea, ya. Kemudian kelopak juga bengkak, rasa nyeri dan berair. Kemudian kita harus tanyakan dulu, biasanya kalau penyebabnya di kornea, kita harus pikirkan ini penyebabnya dari luar atau tidak, ya. Biasanya kita pastikan dulu dia pemakai lensa kontak atau tidak. Biasanya di sini dari pengalaman kami memang penyebab pemakai lensa kontak paling banyak, ya, terutama wanita, ya, yang banyak sekali menggunakan lensa kontak yang memang bukan untuk penglihatan tapi untuk kosmetik, ya. Kemudian kita perlu tanyakan juga tentang rhinotrauma, dan trauma ini biasanya bervariasi penyebabnya, dari kelilipan, kena benda asing, ya, kemudian trauma dari tumbuh-tumbuhan, ya, kena kayu, ya, atau benda-benda tajam lainnya. Kemudian juga jangan lupa, ini juga masuk yang paling penting adalah dengan pemakaian obat-obat tetes mata. Contohnya pemakaian steroid atau nonsteroid, atau juga obat-obat yang bersifat herbal, dan bahkan juga sering yang agak cukup banyak kali ini adalah memberikan obat tetes dari air kencing, ya. Hal-hal tersebut perlu ditanyakan kepada pasien untuk mengarahkan kira-kira penyebabnya, etiologinya ke arah mana, sebagai penyebab entah bakteri, entah jamur, atau protozoa atau virus, ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita bisa tahu visus umumnya turun, ya, karena letaknya di daerah kornea, di daerah sentral penglihatan. Kemudian pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan center atau pen light, ya. Karena memang biasanya kalau dokter umum biasanya mempunyai senjatanya adalah center atau pen light, ya. Biasanya kita lihat adalah spasme dari kelopak, ya, agak bengkak, kemudian hiperemis dari pembuluh darahnya di daerah konjungtiva, terjadi vasodilatasi, kemudian juga di sentral biasanya kita lihat di kornea ada gambaran atau infiltrat dari keratitisnya atau ulkus, ya. Jadi sudah mulai ada penggaungan dari luka infeksinya. Kemudian kalau lebih spesifik, mungkin sudah sampai ke dokter mata, biasanya kita bisa melihat lebih detail, ada injeksi siliar, ya, di sekitar daerah limbus, kemudian juga ada infiltrat di kornea, dan dari bervariasi sesuai etiologinya. Kemudian ada sel-sel atau hipopion di bilik mata depan. Ini seperti gambar di sini, kita bisa lihat ada hipopion, ya. Ini terletak di bilik mata depan, ya,
ini adalah kumpulan sel-sel radang ya, bisa oleh karena kuman atau mikroorganismenya itu sudah ada di situ dan menimbulkan reaksi peradangan, atau bahkan kadang-kadang kuman pun belum sampai, tapi karena reaksi peradangannya sangat tinggi sehingga menimbulkan timbulnya pus di daerah COA. Dan ini salah satu gambaran infiltrat di kornea ya. Ini contohnya adalah kasus-kasus oleh karena virus ya, adenovirus ya, di mana terjadi infiltrasi secara kecil-kecil ya di daerah kornea. Berbeda dengan yang di sebelah sini, ini juga terjadi infiltrasi dan ini adalah khas untuk jamur ya, kasus ulkus oleh karena jamur. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien ulkus kornea ini? Jadi pada prinsipnya kalau ada pasien datang ke kita, hati-hati, kita tidak boleh sembarangan memberikan obat-obatan yang mungkin bisa saja dijual bebas atau bahkan kadang-kadang di apotek, ini mungkin paling sering ya, di apotek itu bisa beli ya, karena dulu pernah membeli obat yang tokcer, artinya dikasih mata merah, dikasih obat itu hilang. Tapi hati-hati, kalau memang konjungtivitis biasa, kadang-kadang dikasih obat ini mungkin malah memang membaik. Tapi bahaya sekali kalau memang sudah ada lesi yang atau ada luka di daerah kornea. Sehingga justru dengan pemberian obat-obat ini malah akan memperparah kondisi dari kornea atau ulkus keratitisnya itu sendiri. Ya, kenapa? Ya karena steroid atau maupun non steroid dapat meningkatkan pertumbuhan dari mikroorganisme yang ada di situ. Selain itu juga menyebabkan jaringan kornea akan tambah rusak ya, terjadi melting. Kemudian yang ketiga adalah menghambat proses penyembuhan atau revitalisasi dari kornea itu sendiri. Oleh karena pemberian itu kadang-kadang di luar batas atau memang cukup lama, maka akan beresiko untuk menimbulkan komplikasi berburukan sampai terjadi perforasi kornea, yaitu jebolnya kornea, dan juga terjadi endoftalmitis. Artinya infeksinya akan masuk ke posterior, ke arah vitreus. Dan ini merupakan kasus yang sangat emergency, ya, di mana harus dilakukan operasi segera, ya, operasi emergency, dengan resiko hilangnya penglihatan dan juga resiko hilangnya integritas bola mata yang permanen. Artinya kalau memang tidak terkejar oleh operasi sekalipun, maka harus kita buang itu isi bola mata dari pasien. Ya. Nah, apa saja yang, nah ini adalah contoh ya, mungkin apa yang terjadi kalau kita memberikan obat-obat tertentu pada pasien-pasien dengan memang sudah ada infeksi atau bahkan sudah ada luka di kornea. Ini contohnya adalah pemberian steroid. Kita bisa lihat ya pada gambar 1, ini kita lihatnya lukanya awalnya datang ke kita segini nih. Ini adalah salah contoh ya. Kemudian karena mungkin ketidaktahuan atau karena memang sudah biasa memberikan obat ya, tapi tidak tahu persis apakah obat itu tepat atau tidak, diberikan obat steroid ya, akhirnya malah justru makin berat ya. Kita lihat yang mata yang kanan ya, timbul hipopion dan infiltratnya makin luas ya. Ini steroid ini bahaya sekali terutama bila pada kasus-kasus memang etiologi oleh karena jamur ataupun oleh karena bakteri. Dan kasus kedua kita bisa lihat juga di sini, ini ya awalnya datang ke kita dengan infiltrat yang tidak terlalu berat sekali, tapi setelah diberikan steroid justru sangat-sangat masif ya, hipopion pun terjadi ya. Sehingga inilah risiko yang berat kalau kita berikan obat-obat yang memang tidak boleh diberikan pada kasus kornea atau keratitis mikroba ya. Nah, edukasi apa yang harus dihindari? Beberapa hal sih memang kita harus berikan informasi ke pasien ya. Biasanya kita di sini banyak sekali pasien-pasien mungkin berdasarkan turun-temurun dari nenek moyangnya ya. Biasanya kalau kita mata merah diberikan air sirih, rebusan air sirih ya, diteteskan, disiram di daerah mata atau kornea. Di sini adalah salah satu contoh ya, penggunaan rebusan air sirih ya akan memperparah infeksi jamur yang sudah ada di kornea ya. Jadi akan terjadi keratitis atau ulkus jamur di sini. Kemudian ini adalah juga sama ya, penggunaan lensa kontak yang dipakai tidak sesuai aturan, dipakai pada saat tidur, jadi overnight ya. Memang di aturannya memang tidak boleh, kontak lens biasanya harus dilepas sebelum pasien itu tidur pada malam hari, sehingga resikonya terjadi infeksi di daerah kornea itu sangat besar ya. Pada kasus ini kita lihat sangat terjadi infiltrasi yang lumayan serius di mata ya. Oke, edukasi apa lagi yang harus kita berikan kepada pasien ya? Pasien berhak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada korneanya ya, sehingga kita harus
memberikan selain tadi yang saya sebutkan ya, informasi mengenai kemungkinan terjadi apa pada pasien ini jika kita tidak obati, dan juga obat-obat apa yang harus dihindari pemakaiannya pada kasus-kasus infeksi kornea. Dan juga resiko komplikasi, karena kalau kasusnya datang ke kita sudah sangat berat, biasanya akan kita harus berikan informasi bahwa kemungkinannya nanti entah dia harus dilakukan operasi yang bersifat emergensi ataupun dalam jangka panjang akan dilakukan operasi penggantian kornea atau congkok kornea. Kemudian juga pasien juga harus diberikan penjelasan mengenai tindakan-tindakan yang akan kita kerjakan ya. Jadi setiap tindakan entah pemberian obat atau pemeriksaan yang diperlukan, contohnya pengambilan spesimen di daerah kornea, itu perlu kita jelaskan tujuannya untuk apa, dan kemudian terapi apa yang akan kita berikan dan berapa lama akan diberikan sampai proses selanjutnya sampai diusahakan pasien sampai sembuh. Kemudian juga tidak lupa selalu pada saat pasien pulang, rata-rata pasien memang tidak dirawat pada kasus ulkus ya. Kemudian pada saat pulang, setiap saat harus sebelum dia memberikan atau menetes obatnya, dia harus mencuci tangan. Kemudian setiap akan menyentuh obat juga harus menyentuh mata, harus mencuci tangan sebelumnya. Kemudian juga pada pasien-pasien pengguna lensa kontak itu juga harus diinformasikan bahwa untuk sementara penggunaan lensa kontak dihindari ya. Kalau bisa memang tidak diteruskan kembali jika pemakaiannya tidak higienis dan tidak sesuai petunjuk dari pemakaian. Kemudian juga diinformasikan tidak menggunakan lagi rebusan air daun sirih ataupun herbal lainnya, ataupun air kencing dan lain-lainnya untuk cuci mata atau kompres mata. Kemudian juga harus diinformasikan bahwa pasien harus segera kontrol ke dokter jika mengalami perburukan gejala atau penurunan dari tajam penglihatan pasien. Nah, apa dan bagaimana harus pasien ini dirujuk ya jika memang teman sejawat menemukan pasien-pasien dengan kasus yang memang bervariasi ya, dari korneanya, dari ulkus, dari ringan sampai berat ya. Biasanya pada fasilitas primer ya, itu biasanya rumah sakit tipe C ya, tipe D maaf, itu biasanya kita lakukan diagnosis dulu dan tata laksana awal. Nah, biasanya pemberian yang masih bisa diberikan adalah pemberian obat antibiotik ya, karena memang yang tersedia di fasilitas kesehatan tersebut memang rata-rata obat tetes antibiotik ataupun salapnya. Dan dirujuk bila tajam penglihatannya memburuk atau menurun setelah 3 hari pengobatan dan tampak lesi putih pada kornea yang mengalami perburukan. Kemudian kalau fasilitas kesehatan tipe 2 biasanya sudah tersedia beberapa obat ya spektrum luas. Nah, kapan dia harus dirujuk? Biasanya langsung dirujuk ya, mungkin bisa diberikan terapi dulu, tapi langsung dirujuk jika ulkus pada pasien itu hanya mempunyai satu mata ya, jadi satu mata memang sudah tidak berfungsi. Kemudian ulkusnya pada anak-anak ya, jadi pada anak-anak. Kemudian kecenderungan sudah ada resiko untuk perforasi atau desimetokelis. Desimetokelis itu artinya penipisan ya, tapi dia belum jebol, tapi sudah menipis dan resiko jebol ya korneanya. Kemudian yang keempat adalah kecurigaan kalau memang dia ada karena jamur. Jamur biasanya kita dari anamnesis kita bisa tanyakan bahwa dia kena apa. Entah dia kena ranting, entah dia kena percikan tanah ya. Dan gambarannya rata-rata relatif agak khas ya, sakit kepala, dan dikasih obat antibiotik biasanya tidak akan memberikan respon yang baik. Nah, ini juga sama dari yang kelima, poin kelima, tidak ada kemajuan klinis setelah pemberian 3 hari pada kasus yang bakteri atau 7 hari pada kasus curiga jamur setelah diberikan terapi. Kemudian pada fasilitas kesehatan yang ketiga, biasanya pengobatan biasanya tergantung dari beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan. Ya, biasanya pertama pemeriksaan mikrobiologi dan sensitivitas antibiotik dari apus konjungtiva dan kerokan kornea. Kemudian diberikan antibiotik spektrum luas untuk dilanjutkan kemudian dengan antibiotik sesuai dengan hasil uji sensitivitas yang dilakukan. Kemudian pada kasus-kasus yang relatif reluctant ya, artinya tidak respon terhadap obat ataupun kasus yang memang sudah cenderung ke arah berat, biasanya kita harus melakukan operasi grafting pada kornea ya, bisa periosteal, bisa flap konjungtiva atau amnion membran AMT atau amnion membran transplantasi jika terdapat resiko kemungkinan adanya perforasi. Kemudian melakukan operasi keratoplasti atau cangkok pada kasus-kasus yang sudah tenang, artinya ulkusnya sudah sembuh dengan pengobatan, namun terdapat kekurangan persisten yang ada di kornea sehingga bertujuan untuk memperbaiki penglihatan. Kemudian kalau kasusnya sudah relatif membaik, tenang, pasien bisa kembali dirujuk ke PPK perujuk jika sudah kondisinya stabil.
Ya, saya rasa terima kasih dari presentasi yang saya berikan. Ini informasi ada kegiatan dari INOIS, beberapa webinar ya. Silakan kalau minat teman sejawat, di sini ada link untuk pendaftaran dari masing-masing acara webinar tersebut. Selamat siang, terima kasih sekali lagi.